Shalom Mama Opa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya yakin dan percaya kalau kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat dan tentunya penuh sukacita. Karena pada hari ini kembali kita bisa bersekutu bersama dalam ibadah doa keluarga GKI Delima. Seperti tema ibadah kita pada hari ini, waktu untuk Tuhan. Mari kita sejenak menyediakan waktu kita untuk Tuhan, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita ambil waktu sejenak, kita satukan hati, kita bersaat teduh. Sebagai pujian ungkapan syukur kita, sebagai pujian pembuka, kita akan nyanyikan bersama dari NKB 211, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, mulia terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini kembali kami berkesempatan Tuhan untuk mengikuti ibadah doa keluarga GKI Delima. Kami rindu Tuhan untuk menggunakan waktu kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami juga rindu Tuhan untuk menggunakan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami akan menerima firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Tuhan, berkati kami agar kami bisa menjadi para murid yang bisa memahami dan juga mengerti arti dari sabda Tuhan yang akan kami terima pada hari ini. Tuhan juga yang akan memberkati hamba-Mu, Tuhan, agar kiranya setiap perkataan yang keluar dari mulutnya hanya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu saja. Bersabdalah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah rindu untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana saja berada, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Yohanes pasal 7, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Yohanes pasal 7, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat kita semua. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara dan menyatakan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah waktu untuk Tuhan. Jika seseorang bertanya kepada kita,
kapan waktu untuk Tuhan? Maka kita akan menjawab secara spontan, waktu saya untuk Tuhan adalah ketika saya berdoa, saya baca Alkitab, saya bersaat teduh. Ya, ini sebuah jawaban yang tidak salah. Dan jika itu juga dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi jika kita tidak melakukannya, maka kita bisa bayangkan ada begitu banyak waktu yang kita pergunakan untuk kita melakukan segala aktivitas dan menikmati hidup ini, bahkan kesenangan-kesenangan kita, atau juga ketika kita memenuhi segala hasrat dan keinginan duniawi, maka ternyata kita tidak memberikan waktu untuk Tuhan sedikit pun di hari, di waktu yang Tuhan sudah berikan buat kita. Ada juga seseorang atau orang yang mengatakan bahwa waktu untuk Tuhan itu relatif, tergantung dari intensitas seseorang ketika memberikan waktunya. Jadi tidak perlu terlalu lama atau waktu yang cukup panjang untuk memberikan waktu secara khusus pada Tuhan. Nah, memang seringkali kita kalau melakukan doa, saat teduh, baca Alkitab, memang tidak terlalu lama. Karena biasanya kita hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat, dan ketika kita merasakan bahwa kita sudah cukup, maka itu sudah selesai kita lakukan. Tapi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang juga berpendapat bahwa seluruh kehidupan kita, seluruh waktu yang kita miliki sebenarnya adalah waktu untuk Tuhan. Bagaimana hal ini boleh kita mengerti ketika kita mengetahui bahwa ada orang yang berpendapat bahwa waktu yang ada di dalam kehidupan kita adalah sebenarnya waktu untuk Tuhan. Dibandingkan dengan seseorang yang mengatakan bahwa kalau waktu untuk Tuhan adalah relatif, tergantung dari seseorang memaknai apa arti waktu untuk Tuhan. Karena memang kita bisa saja mengiyakan atau setuju dengan pendapat bahwa segala sesuatu yang kita miliki, waktu yang ada di dalam kehidupan kita memang adalah waktu Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan, dan Tuhan adalah sang sumber pemberi hidup kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara soal waktu, dalam bacaan kita saat ini, buat saya sangat menarik sekali. Mengapa? Karena di kesempatan tersebut, Tuhan Yesus tidak ingin pergi ke pesta Hari Raya Pondok Daun. Sebuah pesta yang dilaksanakan oleh umat Yahudi karena merayakan hasil panen. Mereka bersyukur, mereka bersuka cita karena mereka menikmati hasil panen. Dan semua orang datang ke pesta tersebut untuk bergembira. Namun, sekali lagi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia tidak ingin pergi dan ia katakan waktunya belum tiba. Tapi bagi saudara-saudaranya, selalu ada waktu. Nah, sebenarnya ini sebuah kesempatan bagi Yesus untuk selain merasakan kegembiraan, kesukacitaan sebuah pesta, juga kesempatan bagi Yesus untuk lebih dikenal banyak orang. Karena biasanya pada saat pesta itu dilaksanakan, banyak orang yang akan hadir. Dan disitulah juga kesempatan Yesus bisa menyampaikan pengajarannya kepada banyak orang dan dikenal oleh banyak orang. Namun, sekali lagi Yesus mengatakan waktunya belum tiba. Bahkan kemudian Yesus menjelaskan bahwa dunia membencinya, sedangkan tidak bagi mereka. Karena dia bersaksi tentang dunia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Hal ini dapat kita ketahui lebih lanjut jika kita membaca di pasal-pasal berikutnya, bahwa Tuhan Yesus berbicara tentang terang dunia dan bukan dari dunia ini. Nah, dalam hal ini sebenarnya juga ketika ia berbicara tentang waktunya belum genap, berhubungan dengan waktu atau saat di mana ia akan menyampaikan pengalamannya, ia akan menderita, disalib, dan kematian yang menunjukkan adanya penolakan dirinya dari dunia ini. Sampai pada saatnya kemudian Yesus pun akhirnya juga memberitakan kematiannya. Dan jika kita baca ayat-ayat selanjutnya, maka akhirnya sebenarnya Yesus juga pergi ke pesta tersebut, tetapi tidak terang-terangan dan secara diam-diam. Yesus tahu bahwa saatnya memang belum tepat,
baginya untuk banyak orang mengetahuinya dan mengenalnya saat itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian dengan kita ternyata kita lebih baik memiliki waktu yang tepat untuk mengetahui dan mengenal Dia. Dan untuk hal ini maka tidak dibatasi hanya dalam doa-doa pribadi, saat teduh dan baca Alkitab, atau saat ibadah dan persekutuan saja. Karena pengenalan akan Dia dapat kita lakukan dan dapat kita alami di rumah, di luar rumah, dalam perjalanan, saat perjumpaan dengan seseorang dan sebagainya. Dengan demikian, maka kita bisa mengatakan bahwa waktuku untuk Tuhan adalah seluruh waktu kita yang ada di dalam hidup ini, yang aku miliki, yang berasal dari Tuhan. Ketika aku tidur dan bangun, ketika aku makan dan bekerja, ketika aku bermain dan beribadah, ketika aku berpergian dan berdoa, itulah waktuku untuk Tuhan. Jadi ketika ada orang bertanya, kapan waktumu untuk Tuhan? Adalah saat dimana aku menjalani kehidupan ini. Inilah waktuku untuk Tuhan. Dan menjadikan kita selalu ingat ketika kita melakukan segala aktivitas dan apapun yang kita alami di dalam hidup ini, inilah waktu yang Tuhan berikan buat kita. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang. Kami membawa serta pergumulan jemaat-Mu di GKI Delima. Satu persatu ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk pergumulan di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga satu persatu ya Tuhan, hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara suami dan istri. Ya Tuhan, kami mohon untuk anak-anak-Mu yang merindukan pasangan hidup Tuhan. Kami mohon untuk anak-anak-Mu yang merindukan momongan. Tuhan tolong mereka satu persatu Tuhan. Kau tilik, Kau mau berkati, berikan yang terbaik ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik untuk satu persatu anak-anak-Mu. Kami ingin berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan menolong pemerintah negara kami Tuhan, di dalam menstabilkan kebutuhan pokok, harga-harga yang terus-menerus naik, tidak berketatapan Tuhan. Tolong Tuhan stabilkan Tuhan, supaya semuanya masyarakat daya belinya bisa kembali normal ya Tuhan. Setelah selesai di dalam menjalani pasca pandemi ini ya Tuhan, masih ada terus tidak bisa selesai, tetapi kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Kami ingin berdoa agar di dalam masa-masa yang amat sulit ini, Tuhan menolong semua masyarakat ya Tuhan. Satu persatu Tuhan tolong, Tuhan berkati, berikanlah hikmat kebijaksanaan di dalam mengelola kebutuhan keluarga masing-masing. Tuhan tolong ya Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib ya Tuhan. Tuhan tolong terus pelihara, Tuhan berkati, Tuhan cukupkan, karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Kalau Tuhan bisa menolong bangsa Israel, memberikan mana, memberikan burung puyuh, memberikan minum dari batu karang, kami percaya Tuhan juga yang akan menolong ya Tuhan umat Tuhan di dalam GKI Delima ini, sehingga semua kebutuhan dapat tercukupi. Dengar doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami mohon, berikanlah kesehatan,
berikanlah sukacita, berikanlah semangat hidup dan pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dengar seru doa kami ya Tuhan, satu persatu anak-Mu Tuhan tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma, opa, bapak, ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah doa kita pada hari ini. Kiranya puji-pujian yang kita nyanyikan, firman Tuhan yang sudah kita terima, terus mengingatkan kita, terus menguatkan kita untuk mengingat betapa berharganya waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini. Dan kiranya kita mempergunakan waktu itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan terus melakukan apa yang baik, melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Untuk lagu penutup kita akan menyanyikan bersama satu lagu yang akan mengingatkan kita juga untuk terus menggunakan waktu kita untuk melayani Tuhan. Ada waktunya bekerja. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Biarlah kita semakin yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh melakukan segala aktivitas, segala karya kita, segala kesenangan dan hobi kita, kita tetap ingat bahwa itu adalah waktu untuk Tuhan, karena kita yakin dan percaya bahwa semua itu Tuhan berikan buat kita. Oleh karena itu, ketika kita diberi kesempatan untuk bisa melakukan dan menikmati semua itu, kita menjadi semakin mengenal dan semakin percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi dan memberkati kita, sehingga kita boleh mengatakan waktu untuk Tuhan adalah seluruh hidup kita, seluruh keberadaan yang kita miliki, dan seluruh apapun yang kita lakukan. Kiranya kita semakin diberkati dan semakin dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin.